kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Semangat siang, sehat, cerdas, bahagia. Baik, untuk siang ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Topik dari layanan kita siang ini adalah tentang kelola emosi. Untuk siang ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak masuk? Afri sama? Kita doakan semoga teman yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa aktivitas seperti biasa kembali lagi kumpul dengan teman-teman untuk bersama. Baik, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaannya untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan ketua kelas Mbak Raisa, silakan untuk kita berdoa. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, tujuan layanan bimbingan prasikal kali ini adalah, tadi topiknya tentang apa? Kelola emosi. Tujuannya adalah kalian bisa mengenali emosi yang kalian rasakan, apakah itu emosi negatif atau emosi positif, dan kalian mampu untuk mengelola emosi tersebut. Serta kalian nanti diharapkan juga mampu menentukan tindakan yang tepat jika kita lagi mengalami emosi. Emosi itu seperti tamu ya, datang pergi seenak hati, ya kan? Jadi baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita ice breaking dulu untuk menghantarkan suasana. Setuju tidak? Setuju. Ya. Ekspresinya. Baik, untuk kegiatan kita siang ini kita akan menggunakan metode ARKA. ARKA bukan nama orang ya, ini metode ARKA. ARKA itu A, nanti ada aktivitas, M itu nanti ada refleksi, K itu konsep, dan A selanjutnya adalah aplikasi. Jadi nanti kalian diminta di akhir melakukan praktek aplikasi dari konsep yang kita ada. Baik, untuk mengawali kegiatan aktivitas, kalian coba untuk berkelompok dengan berpasangan 2 orang. Bisa dengan teman sebangku, boleh juga memilih pasangan yang lain. Silahkan Ibu beri waktu untuk berkelompok ataupun berpasangan dan pasangan. Bagaimana? Sudah dapat semua? Nanti apa yang akan kalian lakukan dalam kegiatan aktivitas? Kalian kan sudah berpasangan. Nanti kalian switch. Yang menang nanti kita lakukan
tepuk emosi untuk meminta yang kalah mengekspresikan emosinya apa yang dirasakan hari ini. Yang mengekspresikan emosinya hanya dengan mimik muka dan gerak tangan saja, tidak usah diucapkan. Dan nanti kalian menebak, oh lagi sedih, apa aja? Lagi marah misalnya, oh lagi bingung, oh lagi galau, oh lagi bete gitu misalnya. Ya terus tanyakan juga kepada temanmu apa peristiwa yang melatar belakangi emosi itu muncul. Misalnya saya lagi bete bu, buku saya dipinjam teman tapi hari ini harusnya dikembalikan tapi dia tidak mengembalikan. Gitu ya. Terus reaksi apa? Respon spontan apa yang kalian lakukan ketika kamu emosi itu muncul? Misalnya lagi marah dengan menendang meja misalnya, namanya spontan ya. Atau lagi marah misalnya dengan tarik nafas, mengeluarkan nafas. Atau misalnya lagi senang, gembira dengan lari-lari atau berdiri. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Coba kalian lakukan. Kalian berdiri saja biar lebih enak. Berdiri saja. Berhadapan dengan pasangannya. Kita tadi memintanya dengan apa? Tepuk emosi. Kita lakukan sekarang ya, tepuk emosi ya. Sudah siap semuanya? Sweet dulu, sweet dulu. Sudah ada yang menang, sudah ada yang kalah. Yang menang tadi apa? Meminta yang kalah untuk mengekspresikan emosinya dengan tepuk emosi. Berarti yang menang kita tepuk emosi ya. Kita mulai, yang menang siap. Berhadapan dengan temannya. Ibu kami dari sini ya. Tepuk emosi. Hai kawan, ekspresikan emosimu hari ini. Yang kalah mengekspresikan emosinya. Aku tuh spontan itu tarik nafas karena kayak spontan itu nggak ada orang sabar ketika aku emosi aktivitas sudah kalian lakukan. Tadi kalian sudah mendapat cerita dari teman kalian, ekspresi emosi yang dirasakan oleh teman kalian. Setelah kegiatan ini, adakah yang mau merefleksi apa yang bisa kita ambil dari aktivitas kita siang ini dengan angkatan? Ya, coba Mbak Farah silakan. yang saya bisa refleksikan dari kegiatan kali ini adalah kita bisa saling mengenal atau bisa saling cerita sharing tentang emosi kita kepada teman-teman lainnya, dan juga bisa mengenal emosi atau perasaan teman lain. Terus juga kalau emosi yang negatif tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kita sendiri atau teman-teman lainnya. Ya, terima kasih Mbak Farah. Tepuk tangan untuk Mbak. Baik anak-anak, dari kegiatan kalian, aktivitas tadi, ditarik kesimpulan bahwa memang kalau emosi tidak kita kelola dengan baik, terutama emosi negatif dan positif, emosi negatif maksudnya sendiri, itu akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Itulah pentingnya mengapa kita harus mengelola emosi. Baik, akan Ibu sedikit berikan tentang konsep dari kelola emosi siang ini. Sebelum kita mengetahui bagaimana sih teknik atau cara mengelola emosi, pengertian emosi kalau menurut kalian apa yang diekspresikan? Luapan, perasaan yang cepat ya, spontan dan cepat, dan itu akan mempengaruhi tindakan
seseorang, baik itu tindakan fisik ataupun psikologis begitu ya yang mengalir itu. Jadi emosi adalah luapan perasaan dari diri. Emosi dikategorikan ada dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Contohnya apa? Coba kalau emosi positif, contohnya kalau emosi positif itu sesuatu yang membuat kita nyaman, tenang, begitu ya. Contohnya apa? Senang. Apalagi? Bahagia. Terus? Apalagi? Itu di peta emosi bisa kalian lihat. Aku mencintai, bahagia, senang, gembira, begitu ya, situasi yang membuat hati kita nyaman dan tenang. Kalau emosi negatif, yaitu kebalikannya, yang membuat kita merasa tidak senang atau tidak nyaman. Contohnya apa saja? Sedih. Ada sedih, ada marah, ada menangis, bingung, takut, kecewa, apalagi jengkel, begitu ya. Ya, itu adalah kategori emosi. Ada emosi positif dan emosi negatif. Dalam mempelajari emosi, tentunya kita masuk dalam pembelajaran sosial emosional learning atau pembelajaran sosial emosi. Apa itu pembelajaran sel? Pembelajaran sel itu adalah proses belajar yang mengenali emosi, seperti tadi saling mengenal emosi temannya. Terus bagaimana kita mengendalikan emosi, bagaimana kita melakukan tindakan yang tepat ketika kita lagi emosi. Komponen-komponen dari pembelajaran sosial emosional diantaranya kelihatan nggak kecil ya. Yang satu menyadari diri atau self awareness. Ya, saya mengenali emosi saya lagi sedih, lagi bahagia. Yang kedua yaitu mengelola diri. Jadi tahu caranya. Di saat saya lagi emosi apa sih yang saya lakukan? Yang ketiga, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya dari respon emosi tadi kita bisa melakukan tindakan yang tepat. Yang keempat, terakhir berelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk seperti empati. Apa sih empati? Empati apa? Peduli, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kelima yaitu peduli sosial, yaitu kemampuan menjalin atau mempertahankan hubungan sosial yang baik dengan orang. Itu adalah konsep pembelajaran sosial emosional. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang emosi, kita mengenal dulu nih otak kita. Otak kita adalah sebagai pusat apa? Pengendalian diri kita ya. Kita dalam berpikir, bertindak itu di otak kita. Ada 3 lapisan di otak kita. Ada 3 bagian. Ada apa itu? Neokortex, ada limbik, ada reptil brain atau otak reptil. Ya dino ya. Ya, kalau neokortex ini bekerja itu berdasarkan dengan logika, dengan pertimbangan, itu neokortex. Kalau bagian limbik itu bekerja berdasarkan perasaan, emosi itu masuk di limbik ya, seperti perasaan senang, sedih itu di limbik. Dan kalau dino, otak dino atau reptilian brain itu adalah bagaimana dia mempertahankan diri, ya. Bagaimana dia mempertahankan diri. Kalau orang marah, itu otak mana yang bekerja? Otak reptil ya. Makanya orang marah itu tidak berdasarkan logika dan perasaan. Ada nggak marah yang berdasarkan logika? Enggak ya. Marah kita tidak tahu sebabnya, pokoknya kita marah gitu aja ya. Jadi ketika kita marah itu otak atau reptil. Ya. Sekarang kalian berdiri coba.
kita akan mensimulasikan otak kita ada di genggaman kita. Coba kalian berdiri. Angkat tangan kanan dikepalkan dengan ibu jari tertutup oleh keempat jari. Sudah kalian rasakan? Ini adalah representasi dari otak kita ketika kita mengendalikan diri. Kita bisa berpikir jernih. Ibu jari digenggam oleh 4 jari kita dengan kuat. Coba kalian buka. Nah, ini adalah representasi kalau kita lagi marah. Jadi tidak berhubungan ini keempat jari dengan ibu jari. Kita tutup lagi. Kita buka lagi. Tutup lagi. Kadang kalau kita marah kan kita menahannya seperti ini ya, atau kita mengepal begitu ya. Representatif ketika kita lagi marah dan kita bisa mengendalikan. Ada kita punya rumus, nggak IPA saja yang berumus, tetapi ada juga rumus tanya. Tanya itu singkatan. T yang pertama adalah dengan terima. Kita tarik nafas panjang. Coba kita praktekkan, kita tarik nafas panjang, tahan 4 detik, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Kita keluarkan perlahan-lahan. Apa yang kalian rasakan? Merasa tenang? Ya. Itu T yang pertama. Kita terima emosi apa yang kita alami. Kita jangan menolak ketika emosi, karena kalau kita menolak emosi kita akan merasa lebih tersiksa. Terus A, apa itu A? Amati. Amati yang ada di kepala kita kalau kita lagi sedang marah seperti itu. Terus apa lagi? Nikmati. Duduk tenang sambil minum kopi begitu ya. Tenang, merasakan apa sih, kenapa sih saya marah. Terus yakinlah bahwa kita bisa mengendalikan diri kita bisa melawan khususnya emosi negatif yang terjadi pada kita. Terus yang terakhir, aksi, lakukan. Setelah kita tenang, kita bisa mengendalikan diri, maka lakukan tindakan yang tepat. Apa sih yang akan saya lakukan kalau saya lagi? Itu adalah rumus hanya, ya. Itu teknik-teknik bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Terus ada lagi satu lagi, namanya teknik I-message. Ada juga ketika lagi marah atau emosi negatif yang keluar, itu kan ada juga yang suka menulis. Jadi kan responnya kadang-kadang ada yang suka menulis gitu. Lebih tenang kalau dia menuliskan, mengungkapkan perasaannya dengan menulis. Itu I-message, yaitu membuat pesan. Saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berkata, kamu bisa antri dengan tertib sesuai dengan urutannya. Jadi tuliskan, kamu merasa emosi karena apa? Terus ketika teman kenapa, dan harapanmu seperti apa kepada teman. Itu adalah rumus I-message atau berkirim pesan. Itu adalah cara-cara atau teknik-teknik yang bisa kalian lakukan ketika kalian mau mengendalikan emosi. Setelah kalian pelajari teknik-teknik tersebut, sebenarnya apa sih pentingnya kalau kita mengendalikan emosi itu? Pentingnya apa sih? Yang keras nggak sih? Kenapa kita harus mengendalikan emosi? Biar lebih tenang. Ada lagi? Dapat yang lain, mengapa kita harus mengendalikan emosi? Pentingnya apa? Apa? Yang kamu rasakan, kenapa saya harus mengendalikan emosi saya? Iya. Jadi dia bisa meregulasi, dia bisa mengelola emosi saya dan melakukan tindakan yang tepat untuk sebagai respon dari emosi saya. Manfaat dari kelola emosi di sini yang bisa kalian dapatkan
Yaitu yang pertama, kalian tentunya akan sehat fisik ya. Orang yang bisa mengendalikan emosi otomatis sehat fisiknya, tidak terkena gangguan jantung, kecemasan, depresi, begitu ya. Yang kedua, sehat mentalnya, jauh dari kata stres, jauh dari kata tidak nyaman, jauh dari kata depresi, jauh dari kata apa? Dari kata apa? Yes, pokoknya dari gangguan mental ya ada, gitu ya. Terus yang ketiga, apa sih manfaatnya kalau kita bisa mengelola emosi? Kita dengan cara. Jika kita pandai mengelola emosi, kita tentunya kan mudah diterima ya, mudah diterima di lingkungan kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa juga berinteraksi dengan baik. Terus yang keempat, produktivitas kita dan kinerja kita akan lebih baik. Kalau orang bisa mengendalikan emosi itu bisa fokus nggak? Konsentrasinya bagus tidak? Bagus. Kalau kita bisa mengendalikan emosi, tentunya kita bisa fokus dan konsentrasi kita baik dalam melakukan sesuatu. Tentunya kalau dengan konsentrasi yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk materi kali ini ada yang mau ditanyakan, ada yang bertanya tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kalian sudah merasa memahami. Coba Ibu lanjutkan aktivitas kita yang terakhir, yaitu aplikasi. Teknik-teknik yang sudah Ibu berikan tadi, coba kalian akan memilih teknik yang mana ketika kalian lagi merasakan emosi, terutama emosi yang negatif, begitu ya. Nanti kalian boleh memilih dalam roda emosi, ada pilihan. Di situ ada pilihan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ketika kita mengalami emosi, atau dengan tidur, dengan makan, menulis, menyendiri, dengan rumus tanya, mendengarkan musik, atau sekedar menarik nafas. Coba kalian boleh berdiskusi dengan teman sendiri. Kalian tentukan akan memilih teknik yang mana jika nanti kalian akan mengalami emosi. Ini bisa lebih tenang ya? Tidur aja. Kalau aku sih bakal yang mendengarkan musik gitu kan. Nanti tolong kalian boleh memilih ini 2 warna, pilih 1 warna, ambil dan tuliskan nama kalian. Setelah kalian menulis nama, tempelkan kepada di roda emosi cara mana atau teknik mana yang akan kalian pilih. Setuju? Nanti ya silahkan kalian bisa memilih. Tempelkan sticky note-nya ke roda pilihan di depan. Yuk, bisa dimulai dari ujung sebelah sana, nanti bisa memutar. Silakan, Pak. Aku dulu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian sudah menentukan tindakan apa yang mau dilakukan ketika kalian merasa emosi
praktekkan dalam keseharian kalian, tugas kalian di rumah dalam seminggu ini. Dalam seminggu ini, coba kalian tulis emosi apa yang kalian alami, teknik mengendalikan emosi apa yang kalian pilih, dan apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan teknik-teknik ataupun cara-cara mengendalikan emosi. Baik, ada yang bertanya? Kalian sudah memahami bagaimana cara mengendalikan emosi? Sudah cukup jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian, agar kalian secara mental juga sehat, bisa mengendalikan emosinya, bisa menentukan tindakan yang tepat ketika kalian mengalami emosi. Dari Bu Tiwi sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiwi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat.